بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا نستفتح به الرحمات ونستنزل به البركات، حمدا تملأ ما بين الأرض والسماوات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد جميل الصفات، خصه الله بالخصوصيات وأكرمه بالمقامات العاليات حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق ورأى ربه بعين رأسه جل سبحانه وتعالى عن الشبيه والنذير وعن كل ما تكلم به المخلوقات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأكبر لقاءات. أما بعد، فيا معاشر الإخوان حاضرين حاضرات Jamaah Majas di Masjid Raya Al-Muhajirin, marilah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah bahagiakan hati kita dengan menghadiri majlis ta'lim. Kita bahagia menyebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di majlis ini mendapatkan kesenangan yang akan membawa kesenangan lebih akbar. Kesenangan di dunia ada dua macam. Ada kesenangan di dunia membawa kesenangan di surga. Inilah yang hebat dan mulia. Kesenangan di dunia lalu membawa kesenangan di akhirat. Kesenangan di dunia membawa kebahagiaan di surga. Ketika orang berzikir, bersolawat, senang. Ketika seseorang duduk di masjid bersama saudaranya, bersilaturahim sesama muslimin, senang. Ketika kita di masjid berzikir bersama, hati senang dan tenang. Dan kenikmatan, kesenangan ini akan membawa kenikmatan yang lebih besar di hadapan Allah Ta'ala di surga. Walladzina amanu wa amilus salihat الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Dan mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan rizki yang mulia. Apa rizki yang mulia? Surga dan keindahannya, perjumpaan dengan kekasih-kekasih termulia. Adakah kenikmatan yang melebihi atau membandingi nikmatnya berjumpa kekasih? Maka jadikan kekasih kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Dan orang-orang yang beriman, beramal saleh, dijanjikan oleh Allah kenikmatan, kesenangan di surga yang abadi dan kekal. Kesenangan di dunia membawa kesenangan akhirat. Ini kesenangan yang hakikatnya senang. Ini kesenangan yang hakikatnya kesenangan. Tetapi ada kesenangan di dunia yang semu. Ada kesenangan di dunia yang palsu. Kesenangan di dunia membawa siksa di akhirat. Kesenangan di dunia membawa celaka di akhirat. Kesenangan di dunia membawa kesengsaraan di akhirat.
yaitu kesenangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyinggung dalam Al-Qur'an ada dua lafaz yang hampir berdekatan tapi maknanya beda, yaitu antara nikmat dengan na'mat. Ketika Allah menyebutkan nikmat, maka itu artinya nikmat di dunia membawa nikmat di surga. Tapi ketika Allah menyebutkan na'mat, adalah kesenangan di dunia yang membawa celaka di akhirat. Qala ta'ala wa na'matin kanu fiha fakihin. Orang-orang yang di neraka, mereka tersiksa nanti di akhiratnya. Waktu di dunia mereka senang-senang, minum khamar senang, lihat haram senang, berbuat yang zalim senang, ngumpulin duit haram senang. Nikmat senang sementara di dunia, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun, hanya 90 tahun, hanya 300 tahun kalau nyampe umurnya. Setelah itu dia akan mengalami dahsyatnya azab kubur beribu-ribu tahun. Dia akan mengalami dahsyatnya dan sakitnya azab neraka yang berjuta-juta tahun tak ada hentinya. Allah ketika menyebut Qarun dan Fir'aun berkata, Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Fir'aun berkata, aku bebas, aku mau apa aja boleh, duitku banyak, gedung-gedungku banyak, materiku banyak, tabunganku banyak. Aku mau sombong, siapa yang mau larang? Aku mau melanggar perintah Allah, siapa yang mau larang? Dia seenak-enaknya, secongkak-congkaknya itu Qarun. Allah jawab kepada dia, apakah dia enggak tahu bahwa sebelum dia itu banyak orang-orang yang dahulu hidup lebih kaya daripada Qarun, aktsaru jam'a, ya, mereka itu lebih kaya daripada Qarun kata Allah, ya. Kemudian asaddu quwwah, lebih kuat, lebih dahsyat kekuasaannya. Mereka itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dicelakakan oleh Allah. Mereka itu kaum-kaum yang mujrimin, orang-orang yang zalim di muka bumi ini. Lalu Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana endingnya orang-orang yang zalim itu. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Qarun contoh bagi orang yang setelahnya agar belajar. Beginilah orang yang zalim, beginilah akibatnya orang yang jalurnya melenceng. Ditenggelamkan oleh Allah Qarun beserta seluruh harta bendanya dan rumahnya. Fakhasafna bihi wa bidarih, orangnya dan rumahnya ditenggelamkan, ditelan bumi, selesai. Kalau Allah mau menghancurkan seseorang, betapa mudahnya, la ilaha illallah. Kalau Allah mau mematikan orang, betapa ringannya buat Allah, la ilaha illallah. Betapapun kuatnya dia, kalau Allah sudah katakan dia mati, akan mati. Kalau Allah katakan dia hancur, akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur, akan fana, akan hilang, kecuali zatnya Allah yang abadi, yang abadi, yang abadi. Subhanah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semua yang di alam semesta ini akan fana, akan hilang, akan sirna. Yang abadi, yang kekal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Saudara-saudara, Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya dan rumahnya. Adakah yang mampu menolong Qarun? Enggak ada. Adakah yang bisa membantu Qarun? Enggak ada. Apakah Qarun dengan kekayaannya itu bisa menolong dirinya? Enggak ada. Habis Qarun, menjadi cerita, menjadi keteladanan keburukan dan bahayanya orang yang melanggar daripada hukum-hukum Allah. Lalu di akhir ayat ketika Allah selesai menceritakan Qarun, Allah mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah indahnya surga, itulah kehidupan surgawi yang kami janjikan, kami sediakan, kami siapkan, kami indahkan untuk siapa? Untuk orang yang mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. La ilaha illallah. Semoga Allah bersihkan hati kita dari sifat sombong, dari rasa sombong, dari rasa besar hati. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apakah kita tidak mendengar bagaimana dahulu Rasulullah orang yang super tawadhu, super rendah hati. Rasulullah disifatkan dalam sifat beliau, kana nadharuhu ilal ard akthar min nadharihi ila sama. Rasulullah itu pandangannya lebih banyak ke bawah, ke bumi, daripada melihat ke atas. Rasulullah begitu. Kalau memandang sering ke bawah gini, nah ke bawah. Jarang beliau begini, apalagi begini. Kita, masya Allah, sholat kita begini, sholat. Gitu. Makanya Rasul memakruhkan, nggak senang orang sholat lihat langit. Orang kalau sholat nunduk kepalanya begini, simbol ketundukan hati kepada Allah. Tandanya kita punya kepala ini tunduk begini. Melihat ke tempat sujud, kepala menunduk, ini adab orang sholat. Bukan orang sholat yang sejati kalau dia sholat tapi yang nengok kanan, nengok kiri, komentar kanan, komentar kiri. Apalagi lihat ke atas begini. Ini simbol ketidaktawaduan. Sampai Rasulullah bersabda, apakah orang yang ketika sholat dia melihat ke atas tidak takut Allah berikan sambaran kilat kepadanya? Na'udzubillah. Ya, maka bertawadhulah kepada Allah ketika kita memaknai jiwa kita dan diri kita yang penuh kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, menyadari kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keabadian Allah, maka kita akan menundukkan hati dan kepala kita. Mereka itulah ahli surga kata Allah. Mereka itu yang akan disiapkan dapat surga. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan. Mereka enggak ada kepingin tampil sebagai orang sombong, ya, sombong dengan kekayaan, endingnya seperti Qarun. Sombong dengan kekuasaan, endingnya seperti Fir'aun. Sombong dengan kekuatan-kekuatan tentara, akhirnya seperti kaum Ad, kaum Thamud. Mereka sombong dengan banyaknya pengikut, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Kanjeng Nabi bahkan di dalam ketawaduannya, di dalam sholatnya, Rasulullah orang yang paling banyak menangis dan paling banyak bergetar hati beliau ketika sholat. Allahumma salli ala Muhammad. Fakana Rasulullah, diceritakan dalam riwayat Nabi apabila sholat, kana yabki, kalau sholat malam sering nangis.
Yabki bukaan tawila, nangis panjang sekali. Wa ma nahnu, kenapa kita nggak bisa nangis? Rasulullah nangis, kita nggak bisa nangis. Kita nggak bisa nangis. Kita nangis kalau kita kehilangan dunia. Kita nangis kalau kita nggak dapat dunia. Kita nangis urusan makanan. Kita nangis urusan proyek. Rasulullah menangisi umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kepingin umatnya masuk surga semua, dan untuk itu Rasulullah nangis tiap malam, nangis tiap malam. Hadza buka'uhu sallallahu alaihi wasallam wa hadza tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam salat penuh dengan tawadhu. Rasulullah dalam pengabdian kepada Allah penuh dengan tawadhu. Dari tawadhu'nya Rasulullah dalam pengabdian Allah, maka Allah pun mengabadikan kepengabdian itu dalam sifat abdiyah, yang ketika Allah menyebut mukjizat beliau yang paling hebat, Isra Mi'raj, justru Rasulullah disebut dengan kalimat yang paling disenangi oleh Rasulullah, yaitu abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa tidak bi rasulihi? Kenapa tidak bi nabiyyi? Kenapa bukan habibi? Bi abdihi. Karena Allah ingin memberitakan kepada umatnya sifat dalam hati Nabi yang paling beliau senangi adalah penghambaan kepada Allah. Karena itu dalam konteks menyebut mukjizat terakbar, yang disebut hambanya, bukan lagi rasulnya, bukan lagi nabinya. Itu rasulnya, nabinya itu sifat kemuliaan, tapi yang ada di hati Rasulullah kecintaan sebagai hamba Allah. Rasulullah paling senang disebut hamba Allah. Kemudian dalam Al-Quran lagi, ketika Rasulullah disebut ibadahnya dengan kalimat abdun, wa annahu lamma qama abdullahi kadu yakununa alaihi libada. Kanjeng Nabi disebut sholatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatnya Rasulullah itu disebut oleh Allah dalam isyarah ayat ini. Kalau sholat Nabi itu adalah sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai orang yang merasakan hakikat penghambaan kepada Allah, kefakiran kepada Allah, yang tidak memiliki apa-apa. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling tawadhu kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram. Lalu tawadhu'nya Rasulullah, kerendahan hati Rasulullah itu tampil dalam akhlak-akhlak sehari-hari. Karena itulah Rasulullah itu kalau hidup paling senang kumpul sama orang fakir miskin. Karena Rasulullah yuhibbul masakin. Nabi itu senang duduk sama fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dikatakan kecintaan kepada fakir miskin di hati Nabi itu seperti tabiat, bukan suatu usaha akhlak. Kalau kita ini kan latihan, kepingin cinta fakir miskin, latihan, yuk latihan. Anak-anak hari Minggu diajak ke kampung-kampung, desa-desa pedalaman. Anak-anak kita Pak, kalau sering di kota terus lama-lama dia nggak syukur, kurang syukur. Sekali-kali diajak tuh ke tempat-tempat bude-budenya, pakle-paklenya desa-desa niku, dijak mereka. Ben ngerti, ya Allah Pak, ya Allah Mama kayak gini orang kampung. Iya Nak. Sebenarnya ketimbul syukur. Ya, nggak ngeluh terus, nggak kurang terus. Karena orang ini kalau ngelihat yang enak-enak terus, yang bagus-bagus terus, dia kurang syukur, kurang dia. Ya, tapi sekali diajak tuh ke kampung-kampung pedalaman, mungkin di Gunung Pati masih ada desa-desa, ya mungkin di Boja, mungkin di Demak, mungkin di Karangawen, mungkin di Kendal, tempat-tempat yang masih kampung, orang-orangnya rumahnya masih bambu, rumahnya masih kayu, lantainya pun tanah. Mereka orang yang bisa menjadi latihan anak kita supaya tidak sombong, ya. Makan enak masih kurang,
Kadang-kadang kalau sudah makan sedikit kurang, dia marah kepada orang tuanya. Makanan apa ini? Ini adalah sifat sombong sebenarnya. Mengatakan, makanan apa ini? Makanan kok enggak enak, makanan kok kayak gini, kata dia. Ini karena kita kurang menanamkan bagaimana akhlak Nabi di dalam bersosial, di dalam makanan kepada diri anak-anak kita. Kanjeng Rasul cinta fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking cintanya fakir miskin, itu Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Rabb, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan wafatkan saya dalam keadaan miskin dan kumpulkan saya di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Iki termasuk donga sing angel ditiru. Yo aja mbok tiru, sampeyan gak kuat. Ya ta? Sampeyan nang donga niki aja. Iki termasuk donga sing makanya orang tuh kalau mau meniru Nabi juga lihat. Ini donga Kanjeng Nabi sunah. Ya wacon. Ya ta, kabul repot sampeyan. Ya ta, ini doa khusus hanya orang-orang yang pada kelas zuhud. Kalau Anda ingin masuk kelas zuhud, menjadi orang yang zuhud, maca donga iki. Tapi kita bukan kelas zuhud. Kita ini qanaah aja belum bisa, apalagi zuhud. Di bawah zuhud kelas namanya qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan yang ada. Itu sudah hebat. Orang jadi qanaah itu hebat. Wis aja bahas zuhud. Ya, zuhud itu bukan kelasnya gitu, jauh sekali. Kita qanaah saja udah bagus. Ya. Apa yang Allah berikan syukuri, apa yang Allah berikan nikmati dan kita jadikan untuk ibadah. Ini qanaah. Ya. Di bawah qanaah, ya, orang yang dia mensyukuri nikmat Allah apa adanya, ya, yaitu dengan balance antara dunia dan akhiratnya. Tapi kalau zuhud ini kelas tinggi, mongko dungane Nabi ngoten niku wau. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Saking senengnya Nabi, teng dina kiamat niku kepengin kumpul sama orang-orang miskin. Yani masakinul muslimin. Ayyuhal ikhwanul kiram, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tawadhu'nya Nabi. Inilah bagaimana contoh Nabi membersihkan dirinya dari kesombongan. Kalau kita kepengin agak hilang mengikis kesombongan, kumpul sama fakir miskin. Supaya kita tuh hilang rasa sombong. Supaya kita tidak banyak rasa besar hati, besar diri. Ya, kita dapat pelajaran dengan kumpul fakir miskin. Ya, saudara-saudara, di dalam tawadhu'nya Nabi tergambarkan bagaimana Rasulullah kalau dahar. Kanjeng Nabi kalau dahar 90% nggak pernah di meja. Beliau kalau dahar di tanah, karpet, kadang di tanah tanpa karpet. Beliau dahar di bawah, bukan duduk di kursi, bukan dengan meja. Ada riwayat Nabi pernah makan dengan meja, tapi kita jarang. Kebanyakan Rasulullah kalau dahar di bawah. Ya, zaman dulu nggak ada karpet, ya di bawah itu, di tanah itu. Ya, sampai pernah Nabi dahar di bawah di tanah, duduk, beliau sambil menunduk dan piringnya diangkat sampai ke dekat mulut beliau. Jadi dahar sambil menunduk, duduk di bawah sambil begini. Fara'au imra'atun, ada satu perempuan lihat Nabi dalam posisi begitu. Fata'ajjabat. Ini Rasulullah kok daharnya seperti orang yang ketakutan, seperti orang yang daharnya dipandang oleh yang ditakuti. Makan piring diangkat begini di bawah. Falamma ra'a dzalik, Rasulullah lihat perempuan tadi kayak heran. Qala innama ana abdun aqulu kama yaqulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Aku adalah hamba Allah. Aku duduk seperti manusia biasa dan aku makan seperti manusia biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah Rasulullah, walaupun diangkat derajatnya sebagai makhluk termulia,
tetapi hati beliau tawadhu, hati beliau penuh dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari kesombongan dan kecongkaan, karena kecongkakan adalah orang-orang calon penghuni neraka, wal iyadzubillah. Berapa kali Allah menasihatkan bahwa orang-orang yang sombong di muka bumi itu endingnya adalah mereka menjadi ahli neraka. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin, bukankah kalian tahu di neraka itu Allah sudah menyiapkan tempat khusus untuk orang yang sombong. Alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin, ada space kosong untuk orang-orang yang sombong di neraka. Na'udzubillah. Maka bersihkan hati kita dari kesombongan ayyuhal ikhwan, bersihkan diri kita dari rasa congkak, rasa hebat, rasa besar. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah. Kita semua ini makhluk yang kecil, bahkan tidak berarti apa-apa. Ayyuhal ikhwanul kiram, Rasulullah menambahkan ketawaduannya di dalam posisi beliau diberikan oleh Allah kekuatan yang maksimal untuk memberikan pembalasan. Nabi hijrah dari Mekah berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dalam kondisi ketakutan, dikejar-kejar, mau dibunuh nih Sayyidina Rasulullah, mau dibunuh nih. Ada sayembara yang bisa nangkep Muhammad, bisa membunuh Muhammad, dapat ontak. Rasulullah hijrah hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, dengan pengawal penunjuk jalan 4 orang 3 orang, dalam kondisi dikejar-kejar. Dan di Mekah Nabi diganggu, dicaci maki, diblokade, dihina, dibully, bahkan akan dibunuh. Rasulullah selamat hijrah ke Madinah. Enggak lama, 8 tahun setelah di Madinah, Rasulullah datang ke kota Mekah membawa 10.000 tentara. 10.000 tentara, saudara-saudara. 8 tahun Rasulullah di Madinah, beliau sudah mampu mendatangi kota Mekah dengan 10.000 tentara. Para sahabat waktu itu yang asli Mekah terutama berkata, ini hari pembalasan, ini hari kita akan senang-senang untuk membalas dendam sakit hati kita kepada mereka musuh-musuh Allah ini. Hadza yaumul malhamah, kata mereka, ini hari kita akan habisin untuk mereka musuh-musuh Allah yang di Mekah itu, yang dahulu mencaci maki kita, mengusir kita, mengganggu kita, ingin membunuh Nabi kita. Hari ini hari pembalasan, kata sebagian sahabat. Ketika mendengar itu Rasulullah berkata, bal hadza yaumul marhamah. Sahabatku, jangan kau berkata ini hari pembalasan, ini hari penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Rasulullah memberikan pelajaran adab kepada sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kata balas dendam di hati Nabi, nggak ada kata dendam di hati Rasul. Ketika sahabat ingin menggambarkan balas dendam, Rasul bilang jangan bilang balas dendam, ini hari kasih sayang. Kita akan menampakkan di Mekah bagaimana kasih sayang kita kepada mereka. Dilemparin, mau dibunuh, tambah sayang Nabi kepada mereka. Orang kafir caci maki, Nabi malah sayang sama mereka. Ini kan manusia malaikat di atas malaikat. Ketika sampai di Mekah, semua orang-orang kafir Quraisy sudah menyerah, nggak bisa melawan apa-apa. Mereka meletakkan pedang dan dikumpulkan di depan Ka'bah. Itu kalau Nabi bilang bunuh, mati semua itu. Berapa ribu orang. Kalau Nabi bilang semua jadi tawanan, ditawan semua, masuk penjara semua itu. Mereka udah nggak bisa ngelawan. Jumlah mereka hanya 2.000 total, melawan 10.000. Mereka tahu nggak akan mampu, maka mereka menyerah. Dikumpulkan di hadapan Ka'bah. Setelah itu Nabi masuk ke Ka'bah dan menjatuhkan patung-patung sambil menunjuk dengan tongkat beliau. Setiap tongkat yang ditunjuk oleh Nabi tersungkur. Tongkat Nabi
Ojo ndelok tongkatku ya. Ya, tongkat Nabi itu ditunjukkan kepada patung tadi, langsung terjungkal. 360 patung terjungkal di hari itu, hari keterbukaan kota Mekah. Setelah itu Nabi keluar di hadapan Ka'bah. Rasulullah melihat orang-orang Quraisy yang masih kafir-kafir dikumpulin, semuanya kumpul. Rasulullah melihat mereka, mereka semua udah nyerah. Lalu Nabi berkata, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum ya ahla Makkah?" Hei orang Mekah, hei orang-orang Quraisy, kira-kira apa persangkaan kalian kepadaku sekarang ini? Kalian menyangka saya akan berbuat apa kira-kira? Ya, mereka sadar diri, mereka telah banyak mencaci maki Nabi, menghina Nabi, mengganggu Nabi, ingin menghabisi Nabi, memusuhi Nabi bertahun-tahun. Mereka berkata, Karimun ibnu Karim, engkau orang mulia, anak cucu orang mulia. Engkau orang mulia, anak cucu orang mulia. Ini kakek-kakekmu orang mulia, wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang mulia membalas keburukan dengan kebaikan, itu mulia. Mulia di atas baik. Ada orang berbuat baik, kita balas baik, namanya baik. Tapi ada orang mulia di atas orang baik, itu orang mulia. Ada orang jelek sama dia, dia baikin, itu mulia. Engkau orang mulia, cucu-cucu orang-orang mulia, cucunya orang-orang mulia. Rasulullah berkata, idhabu fa antumut tulaqa. Semuanya silahkan pulang ke rumah masing-masing, semuanya saya maafkan, tidak ada yang saya hukum, tidak ada yang saya bunuh, tidak ada yang saya caci maki, pulang-pulang. Inilah hari yang tidak pernah ada saingannya di hari-hari sejarah dunia. Kalau Hitler ketika menyerah Yahudi di Jerman, dia membantai 1 juta Yahudi, mati semua Hitler. Ya, disisakan sedikit sama Hitler. Ya, berapa orang Yahudi? Kenapa kok enggak sekalian? Biar kalian tahu nanti siapa Yahudi. Ya, itu Yahudi yang tersisa, nggak dibunuh sama Hitler, sekarang itu jadi Zionis itu. Maka kita itu ditampakkan oleh Allah bagaimana itu Yahudi jahatnya, ya, bagaimana itu Yahudi nggak punya beri kemanusiaan. Makanya Hitler pantas mata ini Yahudi 1 juta kayak. Ya, kita tunggu Hitler kedua dan ketiga. Ya, tapi di sini ya, tentang sifat pemaaf Nabi. Ya, beliau memaafkan orang Mekah semuanya, dan dengan beliau bersifat pemaaf itulah semua orang Mekah akhirnya masuk Islam semua. Dakhalu fil islami afwaja, semuanya masuk Islam, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwanul kiram, ayo Bapak Ibu, kita meneladani Nabi. Jangan sampai kita ada hati sombong, jangan sampai anak-anak kita itu punya hati yang sombong. Kita biasakan untuk rendah hati, kita biasakan untuk kumpul sama orang-orang yang kurang, sehingga kita tidak ada kecongkaan dalam diri kita. Karena getolnya setan untuk menjadikan kita sombong, getolnya setan untuk menjadikan kita menjadi orang yang besar hati. Ya, wa min alamatihi, termasuk tanda orang itu enggak besar hati, dia menerima nasihat dari siapapun. Ada orang kasih nasihat baik, dia terima, jazakallah khair Pak, terima kasih Pak, saya dikasih nasihat, saya dikasih masukan, terima kasih Pak. Ini nerima nasihat tanda hati enggak sombong. Kalau hati yang sombong dikasih nasihat dia mencak-mencak, dikasih nasihat dia nantang-nantang. Kowe iki sapa kok wani ngomong karo aku? Umurmu piro? Itu bondomu piro? Ya, kok wani nasihat iki, jenengmu sapa, bapakmu sapa? Lu kemana-mana dia ngomong. Yang disampaikan baik kita terima, walaupun bahasanya yang ngomong orang yang rendah, orang yang mungkin tukang becak, kalau ngomong benar kita terima. Ya, begitu. Sayyidina Umar nih khalifah yang paling hebat, beliau lagi ceramah,
Diprotes perempuan, ada perempuan protes Sayyidina Umar, wahai khalifah, kenapa engkau melarang perempuan-perempuan pergi ke masjid? Rasulullah enggak pernah melarang perempuan ke masjid. Sayyidina Umar, sodakti, benar kamu, ya, sodakti, benar. Sayyidina Umar ngalah, menerima pendapat. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau ingin melarang mahar dimahalkan. Beliau membatasi mas kawin nggak boleh lebih dari sekian, kata Sayyidina Umar, karena beliau takut orang-orang itu memahalkan mas kawin untuk nikah. Datang perempuan protes ke Sayyidina Umar bin Khattab, perempuan perempuan yang lemah. Sayyidina Umar itu khalifah, punya tentara. Wahai khalifah Rasulullah nggak pernah membatasi mahar, kenapa engkau membatasi mahar? Biarkan orang memberikan mahar kepada mereka, calon mereka, sesuai yang mereka adatkan. Alam mahril mithil, perempuan tidak sama, ada perempuan kota, perempuan desa, perempuan kiai, perempuan pedagang, masing-masing punya adat mereka. Yang penting tidak terlalu mahal, tidak memberatkan, tapi dipatok jangan. Kalau yang siap, Sayyidina Umar menerima pendapat, sampai beliau mengatakan dalam kata-kata beliau yang terkenal, akhta'a Umar wa asabat imra'ah. Akhta'a Umar wa asabat imra'ah. Benar nih perempuan katanya, khalifahnya yang salah. Begitu orang-orang yang didikan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat, wa min qabli dzalik Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah dulu memberi contoh. Ketika dalam perjalanan Hudaybiyah, sahabat-sahabat berpuasa karena Rasulullah puasa. Padahal Rasulullah sudah perintah, yang puasa karena kita musafir nggak usah puasa, mau batalin puasa. Orang yang musafir boleh batal puasa. Waktu itu Rasulullah perjalanan musafir, sahabat Nabi banyak yang puasa. Ketika itu sahabat-sahabat di dalam kondisi yang payah, yang sangat payah, panas, ya, puasa, capek perjalanan, jalan kaki. Rasulullah kasih keringanan, wahai para sahabat yang mau buka puasa, batalin nggak apa-apa. Kemudian Rasulullah masuk ke tenda, dilihat oleh para sahabat, nggak ada yang batalin puasa. Padahal mereka payah, mereka tuh capek bener. Padahal Nabi kasih keringanan, sing arep batalke monggo, tapi nggak ada yang batalkan, karena mereka tuh jiwa-jiwa petarung, bukan jiwa seperti kita. Dikai sidik bolong jebol. Itu Sayyidina Rasul sudah kasih izin, yang mau batalkan puasa silakan, nggak ada yang batalkan puasa. Tapi sahabat payah. Datang istri Nabi, ya, kalau nggak salah Ummi Salamah, dia bilang, ya Rasulullah, kalau jenengan hanya berkata boleh, yang mau batalkan, mereka nggak akan batalkan puasa. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka itu kelaparan, mereka payah, nggak akan batalkan. Terus gimana? Kalau menurut pendapat saya ya Rasulullah, jenengan keluar, terus jenengan ngunjuk minum depan mereka. Jenengan minum depan mereka, lihat jenengan minum, mereka akan minum nanti. Oh bagus pendapatmu. Tuh, Rasulullah terima pendapat istrinya, perempuan. Akhirnya fakharaja Rasulullah wasyariba amamahum. Rasulullah keluar di tenda, beliau minum depan mereka. Walamma ra'au Rasulullah fasyaribu wa afdaru. Ketika para sahabat lihat Nabi minum, mereka langsung berhamburan minum semua, makan, batalin puasa semua. Karena lihat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Wahakada tawadhunya Rasulullah begitu tinggi, rendah hatinya begitu tinggi. Ketika masuk kota Mekah untuk mendapat kemenangan akbar dan membuka kota Mekah sebagai negara Islam, Rasulullah menundukkan kepala, menundukkan lagi kepalanya. Wa kana ala beliau di atas onta beliau menundukkan kepala, ya, bukan mengangkat begini, menunduk begini sampai dagu beliau menempel ke puntuknya onta. Tawadu'an lillah, beliau tawadu kepada Allah, merasa tawadu kepada Allah. Beliau menempelkan
sampai dagunya menempel ke punggung unta. Saking tawadhunya beliau masuk kota Mekah dengan tawadhu yang tinggi. Padahal di saat itu beliau dalam kekuatan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram, mari berjuang untuk membersihkan hati dari kesombongan. Ini penyakit yang akan membawa kita kesialan, kepada kesialan. Jangan sombong, salah satunya dengan menerima nasihat dari siapapun, ilmu dari siapapun. Apabila baik, terima. Apabila benar, terima. Walaupun berat dalam nafsu kita, walaupun yang membawa nasihat ini orang yang enggak terpandang, kita terima. Dan jangan kita meremehkan orang lain. Tanda orang yang sombong diantaranya suka meremehkan orang, meremehkan bajunya, meremehkan fisiknya, meremehkan sandalnya, meremehkan apa saja, meremehkan orang lain, apa saja yang dimilikinya adalah tanda kesombongan. Maka kita nggak boleh meremehkan orang. Jangan sampai kita ngomentarin punya orang jelek, ini punya orang geblek, ini semua itu mengomentari orang ini, itu adalah tanda-tanda kesombongan. Ya, ada orang dikomentari hidungnya pesek, ya, ente orang LPCI ente, ya, terus ente sama kemancungan ente, jangan kita ngomentarin orang karena bajunya murah, sepatunya murah, terutama kaum wanita. Allah pesan-pesan tuh, wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhunna. Janganlah seorang laki-laki, janganlah kalian itu meremehkan orang lain, terutama perempuan. Jangan meremehkan perempuan yang lain. Siapa tahu yang diremehkan itu di sisi Allah lebih mulia. Ayuhal ikhwan, mari kita sibuk membersihkan hati, karena orang yang mulia yang bersih hatinya. Yuk kita terus memperbenahi hati. Hati tempat mandangnya Allah. Allah enggak lihat pakaian kita, Allah enggak lihat penampilan luar kita, yang dipandang hati. Ya, yang dzuru ila qulubikum, melihat kepada hati kalian, hati yang bertakwa kepada Allah, takut maksiat, takut dosa, takut kalau Allah murka, takut kalau Allah kecewa, takut kalau Rasulullah kecewa. Ini yang harus kita hidupkan. Jangan sampai kita hidup bikin kecewa Allah, bikin kecewa Rasulullah, bikin kecewa guru, bikin kecewa orang tua. Jangan sampai. Kita usahakan bikin ridho guru, bikin ridho orang tua, bikin ridho Allah, bikin ridhonya Rasul. Ini yang akan membawa kemuliaan kita di dunia sampai akhirat di sana. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita dan kita semuanya mendapatkan hajat-hajat kita dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun di antara kita yang tadi berdoa, tadi telah mengamini doa-doa, telah mengangkat hajatnya dengan berkah Rasulullah, mudah-mudahan Allah kabulkan dengan segera. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin.